Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ibnatus Sania dari kelas 1C dengan NIM 12421000054. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Sebelumnya terima kasih kepada Pak dosen, Pak Haji Yudi Irfan, Sarjana SOS, kepada Pak Yudi Irfan SOS IMAG yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan ini. Sebelumnya untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian peradaban Islam. Peradaban Islam sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni sajarah, yang artinya pohon yang merupakan masa atau waktu. Umumnya manusia yang bersifat kronologis, bahwa sejarah hanya berkaitan dengan aktivitas manusia yang berhubungan dengan lingkungannya tertentu atau yang unik yang tersusun secara kronologis. Dan untuk peradaban merupakan kemajuan teknis sehingga terefleksi dalam politik, ekonomi, dan untuk kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, agama, dan moral. Yakni SPI merupakan keterangan mengenai pertumbuhan zaman ke zaman sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Dan peradaban Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad melakukan dakwah selama 13 tahun, yakni 3 tahun dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun dilakukan dengan secara terang-terangan. Dalam upaya ini Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi ini, beliau melakukan pembelajaran mengenai Islam di rumah Al-Aqram bin Al-Arqam, karena rumah Al-Aqram bin Arqam berada di sekitar Bukit Sofa yang merupakan tempat yang selalu ramai, sehingga tidak akan ada yang curiga jika orang keluar masuk ke rumah Al-Aqram bin Arqam. Tahap-tahap dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara terang-terangan antara lain mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hasyim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Untuk kekhalifahan ini, kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa 630 Masehi. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Islam pada masa Al-Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat tepat, yakni dari segi antropologi. Para Khulafaur Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada bertentangan perbedaan antara mereka. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam? Perkembangan ini pada agama Islam sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW berserta kaum muslimin mengalami penindasan yang sangat berat dari kafir Quraisy. Hijrah menjadi titik balik dari perkembangan ajaran Islam. Islam yang awalnya mula disebarkan di kota Mekah tidak begitu berkembang ajaran Islamnya. Islam yang asal mulanya disebarkan di kota Mekah tidak begitu berkembang karena ada kaum kafir Quraisy. Namun ketika Nabi melakukan hijrah ke Madinah, Islam dengan mudahnya diterima oleh penduduk setempat. Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi Madinah yang dikenal juga sebagai Piagam Madinah. Dan untuk soal yang ketiga, bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah.
Setelah kemajuan yang telah dilalui oleh dinasti Umayyah, konflik-konflik mulai bermunculan, tidak bisa dihindari. Hal ini dapat diketahui dengan melihat banyaknya pemberontakan yang muncul sehingga timbul peperangan antar saudara atau perang saudara. Hal inilah yang menyebabkan pemberontakan yang terjadi saat itu seperti gerakan Syiah perlawanan Abdullah bin Jubair, gerakan Khawarij yaitu barisan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, dan gerakan Mu'tazilah. Lemahnya pemerintahan dinasti Umayyah yang disebabkan oleh gaya hidup yang mewah di sekitar istana membuat para anak-anak khalifah tumbuh menjadi anak yang tidak tangguh. Akibatnya mereka tidak mampu menanggung ketika beban kenegaraan diwariskan kepada mereka. Di samping itu, timbulnya rasa kecewa di kaum awam karena pemimpin pada saat itu perhatian perkembangan agama sangat kurang, dan penyebab langsung pemerintahan dinasti Umayyah runtuh adalah adanya kekuatan baru yang dipimpin oleh seorang keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan secara maksimal oleh Bani Hashim serta golongan Syiah. Setelah dinasti Umayyah mengalami masa keemasan dan masa kehancuran, dinasti Abbasiyah yang menggantikan kepemimpinan pada saat itu. Pada saat itu dinasti Umayyah tidak menyangka bahwa kepemimpinan saat itu akan digulingkan dari satu keluarga ke keluarga lain. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Ada beberapa sebab yang melatar belakangi dinasti Umayyah digulingkan dan digantikan dinasti Abbasiyah, seperti adanya ajaran Islam serta pelanggaran hak asasi manusia secara terbuka. Abbasiyah berasal dari nama salah satu paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, ada 3 proses utama yang menjadi fokus kegiatan. Salah satunya berperan mempertahankan kekuasaan keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah lahir secara revolusioner dengan menggulingkan rezim Bani Umayyah yang saat itu diperintah oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Bani Abbasiyah didirikan pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi. Yang mendirikan adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dan untuk pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud zaman keemasan Islam? Pada masa keemasan ini yang dibahas adalah masa keemasan, yakni disebutkan bahwa bahasakan Islamic Golden Age adalah zaman keemasan Islam. Zaman ini merupakan masa khilafah Abbasiyah dari 750 sampai 1517 Masehi atau 132 sampai 923 Hijriah, dengan rentang waktu yang cukup lama sekitar 767 tahun, membuat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini mampu menunjukkan pada dunia kemajuan peradaban Islam. Zaman kejayaan Islam adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun yang menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Untuk soal yang kelima, jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi agama yang ditetapkan pada masa pemerintahan Khalifah
Umayyah dan Abbasiyah pada masa ini, Khalifah Abbasiyah berusaha memberi daulah mereka sifat kesucian dengan menjadikan pemerintahan mereka bersumber dari syariat Allah, berbeda dengan daulah Umayyah yang Arab sentris membuat para khalifah seperti seorang kabilah. Hal ini berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang bersumber kepada hal-hal yang bersifat material, dalam artian bahwa kedudukan Khalifah Abbasiyah adalah pemberian dari Allah, bukan dari rakyat. Hal ini berpengaruh kepada kehidupan pemerintahan. Para khalifah menamakan diri mereka al-imam, yang pada masa sebelumnya dipakai pada pemimpin pemimpin sistem kerajaan pun diwarnai dengan berbagai macam upacara dan etikat. Khalifah tidak dapat ditemui langsung sebelum melalui beberapa al-hajib, semacam protokoler. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih kepada Bapak. Maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.